Karena kalau nggak nonton, gak dapet diamond, gak Ya buya. teman-teman ya, makanya kita bakal langsung lihat saja. Kalau dari early game memang sepertinya rotasi bakal dipegang sama Archimica, terutama dengan adanya Digi, dia tuh bisa langsung mengeluarkan time bombnya untuk bisa memberikan kayak pressure ataupun kayak ngezoning out lawannya. Nah tuh lihat. Tapi Ele di sini udah benar-benar agak bonyok ya, dia berhadapan 1v1 situation bersama dengan seorang Lele. Walaupun kali ini Gyogoy-nya mencoba untuk dicakar-cakar aja karena Abyssal Trap tadi connect, dia pun harus sampai flicker ke sedikit ke arah belakang. Betul, nggak boleh gegabah juga ya tentunya teman-teman. Apalagi di area top lane juga, walaupun Lele ini kayaknya ketukeran ya. Tadi Lele dan Ele kan tadinya dia yang satu pakai S, Tukeran yang hero. satu iya tukeran hero. Saling mau ngajarin nih, tapi lihat nih, Ele-nya bonyok nih kayaknya nih. Mulai dipukulin aja sama selendang-selendang sakti dari seorang Lele. Walaupun Ele-nya kali ini harus recall sepertinya. Kalau enggak, itu bakal bahaya banget. Sedangkan Cincau, sniper dari Queenie masih belum connect. Tapi kita lihat, time bomb sudah mulai dilemparkan oleh seorang Poe. Membuat dari Kimi harus menjaga jarak. Tapi Earl, dia pun datang mendengar panggilan dari Cincau. Winda, comehere. Comehere, ya ampun. Tapi kalau kita lihat juga nih, Lele yang bertemu dengan Sky bakalan coba untuk digebok dulu sedikit, tapi masih bisa mundur karena ini juga harus sambil menunggu Ele-nya untuk datang ya, karena kan tadi dia habis pulang. Recall. Ya, apalagi memang di sini Ele sepertinya dia nggak mau fokus untuk zoning, tapi Lele-nya pun connect menuju ke arah Poe. Terkena lagi Abyssal Trap, tapi S dia mulai datang mengintai di tembok sana. Kalau sampai terlalu berani di dive in, maka bakal ditusuk Yur sama seorang S. Ya, yang actually kalau misalnya ada link yang di atas tembok dan itu dari cincaunya bisa kena mukulnya, itu bisa jatuh kan kok harus. Minimal bisa kelihatan gitu, bisa ditarget. Agak hati-hati juga. Betul. Tapi di sini dengan menang clear lane, otomatis seperti game yang pertama, fighter jungler lebih bisa melakukan efisiensi dari segi objektif. Tapi sepertinya Glorious Pathway sudah mulai dibuka, mengganggu purple buff yang lagi dihajar sama seorang S. Mereka nggak mau ngasih purple buff ke arah Ling, walaupun Ash, Poe dan juga Gyogoy udah mulai standby. Lele pun datang mencoba untuk membackup, tapi sepertinya purple buff masih bisa diselamatkan dengan retribution dari seorang S. Apakah bakal dilanjutkan Ele mencoba untuk ke depan sana dengan Ring of Order-nya, tapi dia langsung diajar juga dengan Tempest of Blade, dan bahkan Poe-nya di sini harus ditumbangkan begitu saja. Dan Sky berusaha untuk lari ke belakang, walaupun Selenanya langsung mengeluarkan Abyssal Trap serta arrow, tapi Ash dia udah mulai mengintai. Apakah bakal langsung ditusuk? Dan yes, dia dengan Deviant Sword berusaha untuk maju, tapi ke knockout strike menghentikan seorang S yang tinggal darahnya satu bar lagi dan langsung mundur ke arah belakang. Putih mau pulang nggak jadi karena Lele tadi langsung gertak sambal joget-joget dengan selendang. Betul, dan tadi memang ada satu time bomb juga yang sempat diberikan sama seorang Poe, tapi sayangnya memang masih ditahan juga sama minion yang lewat. Tapi di area bottom lane juga nih, Queenie dia bakalan langsung mendapatkan satu gerobak gold karena kan ini masih berada di area gold lane juga ya, dan masih ditemani dengan Poe yang setia. Jadi gosokkan dulu ya Pak. Atas bawah tengah. Well, tapi memang di sini peran Poe sebagai Digi ini dia harus benar-benar nge-zoning out sih. Kayak dia lempar time bomb-nya, dia juga harus kayak udah level 4, dia tuh cuman let's say kayak nungguin tim fight-nya loh. Dia tuh karena tipikal yang counter setup dari seorang Digi itu sendiri. Dan seperti sekarang Cincau lagi berusaha untuk di-pressure, di ultimate juga sama seorang Queenie. Dari ini birunya membuat Cincau sedikit harus mundur ke arah belakang. Tapi dia sepertinya peka bahwa Ash ada di area bottom lane. Glorious Pathway sudah mulai dibuka oleh seorang Ele, tapi sepertinya tidak ada follow up dari seorang Funi yang mencoba untuk melemparkan Abyssal Trap dan juga arrow-nya ke arah rumput karena dia tahu Gyogoy ada di sana. Iya, tapi di area mid lane juga nih mulai coba untuk dibersihkan lagi. Buat teman-teman dari GPX Basreng, mereka lagi coba untuk jalani objektif sih, tapi ngelihat dengan adanya Queenie juga bakal dominan dan juga masih bisa mundur. Tapi kalau ngelihat dari Sky-nya sendiri yang bakalan coba untuk masuk, Gyogoy sudah melihat posisi dari 4 orang. GPX Basreng masih berhasil dihindari, Lelenya masih bisa kabur tentunya, tapi awas ada Ash yang bakal datang dari temboknya. Bakalan harus coba untuk ke cover ke arah seorang Tempest of Blade ke arah seorang masih bisa dihindari ternyata di belakang. Cincau langsung dapatkan begitu saja, bahkan Cincau mendapatkan poin kill-nya. Ternyata masih berhasil menumbangkan seorang Ash yang terlalu ada di depan, dan juga Poe-nya digebok. Itu burungnya langsung linu ya guys ya, langsung menjadi telur mundur ke arah belakang. Dan dari Cincau dia nggak jadi nih ngeret ke arah gold shield turret dari bottom lane karena tadi gak ada minion. Tapi Funi, Sky, Cincau 4 hero udah kayak Power Ranger standby. Kalau sampai ada yang lewat bakal langsung dipanis. Lelenya pun connect menuju ke arah seorang Queenie, tapi terlalu dive
in kalau mereka mau commit. Betul sekali, ini yang menjadi berbahaya. Tapi ngelihat dari permainan seorang Ash juga, dia ternyata lebih memilih untuk oke, kita santai aja dulu, mainnya ke arah atas sambil dapetin gold buff-nya dulu. Dan juga masih ada turtle nih yang bakal jadi objektif selanjutnya dari kedua tim. Tapi GPX Basreng memang dengan kehadiran Funi dan juga Ele, mereka terlihat lebih siap untuk mendapatkan turtle yang kedua. Well, karena memang dengan fighternya juga Sky, tapi Lele udah mulai standby. Turtle yang masih bisa direbution dengan baik, tidak jadi retri echo ya guys ya. Lele pun langsung mundur sedikit ke belakang karena terlalu berbahaya. Kalau sampai dia diam di tempat, maka Sky bakal enak banget untuk gebok-gebok. Betul sekali, dan ini buat teman-teman dari arah Mika juga. Mereka bakalan sedikit kesulitan, apalagi dengan adanya Lele yang masih harus meng-clearing dan juga dengan permainan Chiwin yang super agresif. Ini dibalikin sih jatuhnya. Kayak game Connect menuju ke arah SD, cakar Gimang, tapi oh my god, TP seperti bagus banget. Dia masih bisa survive. What a play dari seorang S. Tapi di sini malah Lelenya mencoba untuk dikeroyok oleh 3 orang hero. Sudah kami dari arah bottom lane. Queenie-nya mencoba untuk dihajar kah? Karena dari Sky dan juga Cincau mencoba untuk melakukan metode sandwich. Datang sang burung kecil mencoba untuk membackup dari seorang Queenie. Wah, ini bakalan agak berat tentunya untuk seorang Queenie bisa mendefense. Po kayaknya bakalan mulai datang untuk menemani dari arah bottom lane. Tapi udah mulai ada jab dan juga knockout strike juga. Masih ada reverse time ke arah seorang Sky. Tapi lihat, Chiwin bakalan coba untuk ngetok dulu ke arah kepala dari seorang Digi. Buset, itu kepala burungnya diketok rasanya kayak apa guys ya? Maximum charge, masih belum bisa connect untungnya. Terlalu jauh dari seorang Poe untuk mundur ke arah belakang. Meanwhile, di arah mid lane sepertinya sudah mulai di-setup untuk mereka segera menghancurkan outer middle turret. S di tembok sana, connect ternyata Lelenya bagus banget. Langsung dihajar dan bahkan sang Ling tidak bisa ngapa-ngapain lagi, auto linglung ya guys ya. Sakit kepala tentunya terkena Lele dan bahkan Queenie-nya pun terdiam di sana, tidak bisa melakukan banyak hal. Benar-benar dipukulin sih sama seorang Cincau. Habis, benar-benar habis. Buset dah tuh ya, Cincau juga tadi maksimum charge-nya hampir aja tuh kena sang burung. Untungnya masih sedikit miss ke arah atas sedikit, kiri dikit ya. Tapi memang Lelenya sih ngeri banget sih dari Funi ini ya. Ini karena dari tadi dia connect-nya juga benar-benar bukan main dan follow up dari teman-temannya. Itu yang bikin Geng Kapak Basreng berhasil untuk melakukan setup ya. Dan ini dia tampil kayak Baibuya. Funi, dia langsung cakar sang burung. Glorious Pathway juga langsung dibuka di auto gebok. Bahkan Diogoy tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi kita lihat dari sini Lele beserta Queenie yang mencoba untuk melakukan defensive. Ternyata maju ke depan sana. Tempest Sombra juga digunakan oleh seorang S yang ternyata masih berhasil kayaknya ya dapat purple buff. Oh, sepertinya tidak mendapatkan tadi purple buff-nya. Dapat. Aman. Mata saya masih cukup tajam. Siap. Tapi kalau kita lihat juga tentunya untuk GPX Basreng nih, karena mereka memimpin dengan kisaran 3.500 dari segi network. Nah, ini mereka bakalan coba untuk mendapatkan ke arah Lord. Karena buat teman-teman dari arah Kimika, kayaknya mereka memang nggak mau kontes. Karena kelihatan memang tadi S ngotot banget untuk dapetin purple buff. Karena kalau nggak dapet itu bakal bahaya banget. Tapi ini dia, ini yang overturn menuju ke arah Cincau. Lelenya pun connect menuju ke arah Lele. Masih ada lagi Purify, tapi Lelenya mulai dikeroyok rame-rame. Dan bahkan Lelenya langsung menjadi auto pecel Lele. Oh my god, Cincau benar-benar hari-hari menjadi bait ya teman-teman. Dimana dia tadi sudah berhasil menyelamatkan diri. Dan sekarang Queenie lagi-lagi terkena. Bahkan masih ada time journey yang dikeluarkan oleh seorang Poe. Masih bisa muncul ke belakang. Hati-hati. Kalau udah ada yang namanya Selena, kayaknya jalannya udah gak boleh lurus sih. Zigzag ya teman-teman, zigzag. Kiri kanan gitu kan. Kanan kiri. Putar jari. Ash-nya pun langsung mundur sedikit nih ya. Tapi memang priority utama Ash adalah purple buff. Karena kalau Link tanpa purple buff, bagaikan Funi tanpa elbow. Wow, kurang lengkap gitu ya teman-teman. Rasanya damage-nya juga kurang tentunya. Tapi di atas bottom lane ternyata Gyogoy bakalan coba untuk menjadi Hamzak, sayangnya tidak sanggup. Kopi. Kita lihat dari Paul juga langsung mulai dihajar begitu saja. Bahkan Lotte pun masih hidup dan Queenie-nya dia terjebak di ruang nostalgia. Berusaha untuk kabur tapi Ele-nya oh my god ditusuk sama seorang S. Ditungguin sama teman-teman dari Geng Kapak Basreng. Apakah S bisa kabur karena energinya juga udah mulai habis. Tapi langsung mencoba untuk bertahan karena Falling Star Moon dari Lele berhasil untuk menyelamatkan SSMM. Oke, sementara itu kalau kita lihat juga tentunya di area bottom lane, Lord-nya memang sudah berhasil di-clear. Tapi begitu juga sama dengan inhibitor bottom lane milik teman-teman dari arah Kimika.
Wow. Pressure terus-menerus dilakukan walaupun S bermain dengan cukup pintar. Mencoba untuk menahan minion dari area top lane. Lelenya connect tadi ke Queenie tapi nggak bisa di follow up. Karena itu terlalu dalam, ada Digi juga yang siap dengan time journey, dengan reverse time. So, sekali bisa masuk, nggak bisa keluar. Wah. Sekali masuk sulit na keluar. Tapi buat teman-teman dari arah Qmika juga, mereka sebenarnya masih bisa menjalankan meta split push dengan adanya Blink dan juga Lele di sana yang biasanya emang melakukan clearing terlebih dahulu. Tapi tetap aja buat teman-teman dari GPX Basreng pun mereka juga masih bisa ngejepit dengan posisi kayak gini. That's right, masih bisa finish point Funny. karena tembok. Tapi oh my god, Lelenya masih bisa connect. Untungnya gak ada yang bisa follow up karena tadi Sky tidak dalam posisi stack yang menguntungkan. Dan Betul. bahkan di sini pressure masih terus diberikan oleh geng Kapak Basreng. Actually, Archimika ini masih bisa membalikan momentum loh. Karena kenapa? Ada Gyogoy, ada Queenie, ada Lele. 3 hero late game. Tapi kali ini Ele yang mencoba untuk langsung dihajar di reverse time. Time mulai dikeluarkan tapi Glorious Pathway. Lelenya pun connect ke arah burung. Apakah time jadi bakal di pop up karena sepertinya mulai langsung dihajar begitu saja. Yes, time jadi di pop up. Tapi ternyata dari Earl-nya menggagal menggunakan 16. Tapi ini dia maksimum cara bakal dikeluarkan karena Ash yang numpang lewat, energinya sudah mulai habis. Dia harus loncat di tembok. Kalau tidak, dia bakal langsung digebok. Iya, cukup menyeramkan ya. Senam jantung barusan ngeliat tadi dari seorang Lele dan juga Ele yang coba untuk menjadi samsak dari kedua tim. Tapi tadi benar-benar mengerikan banget. Bagusnya memang belum ada pertumpahan darah yang terjadi nih dari arah Qmika ataupun dari GPX Basreng atas fight yang berada di area top lane. Dan dari item build-nya kelihatan memang dari Ash di sini dia udah ada Demon Hunter Sword karena dia harus menghajar ke arah Hylos, dan apalagi di sini ada War X bergerak juga menuju ke arah Endless Battle. Tapi kalau lihat dari Sky di sini, oh my god, udah ada Hunter Strike, udah ada War X, udah ada Bloodlust X, dan dia bergerak menuju ke arah Brute Force Battle atau memang Immortal. Iya, bisa jadi immortal juga sih. Iya. Jadi biar dia lebih secure lagi maybe. Iya, tapi lebih ini tebal. ini yang bakal jadi PR karena sebenarnya dari tadi tuh Lele sama Ash dia tuh memainkan metode motong lane-nya nih. Supaya kenapa? Minionnya nggak banyak masuk ke arah base area Qmika, tapi kita lihat di sini Lelenya udah mulai dikepung. No Man on Blast mulai dikeluarkan, tapi masih ada Falling Star Moon dari seorang Lele mencoba untuk gocek-gocek ke arah kanan sana. Tapi dari geng Kapak Basreng mereka tidak peduli sama Lele. Mereka mencoba fokus ke arah Lord, masih ada Glorious Pathway ternyata, dan kali ini Gyogoy-nya bahkan sisa 2 bar darah aja. Mencoba mundur tempo sebelum dikeluarkan untuk ke arah Funi. Bahkan Funinya langsung ditusuk sama seorang Ash. Tanda bahwa 4 versus 4 juga. Karena Lele juga tumbang. Betul. Jadi 1 tekan 1 tentunya. Tapi di area top lane ini harusnya bisa didapetin sama seorang Ash. 1 outer top turret. Tapi Lordnya ini mungkin akan menjadi incaran. Sayang sekali belum bisa di steal. Karena tadi 1 sniper dari seorang ini masih cukup tebal dari Lordnya. Walaupun di sini Ash masih berhasil untuk dapetin 1 demi 1 objektifnya ya. Outer top turret yang menjadi incaran Ash pun langsung berhasil didapatkan. Kali ini mereka harus bisa bermain secara rapih. Kalau enggak, Lordnya, oh my god, setengah darah maksimum charge-nya ya. Yogi pun langsung terbakar. Rapi Asmara langsung harus dikirim untuk ke arah belakang walaupun S datang. Menggunakan retribution-nya. Tempas Oblet juga untuk escape ke arah belakang. Tapi ternyata S yang 12 ke arah belakang masih disambut kalau ada seorang time journey. Sehingga S masih bisa kabur. Tapi nomor 16 sudah mulai di-cast. Tapi sepertinya connect ke arah Queenie terlalu dalam. Gak mau di-follow up sound dari geng Kapak Basreng. Lele dilepaskan. Tapi sepertinya hanya lurus saja. Maksimum charge-nya bahkan Queenie sisa 1 bar darah. Oh my god, itu sakit banget Kimi dari seorang cincau. Turretnya udah mulai ditembak-tembakin aja. Bahkan sang gerobak pun berhasil bertahan dan berhasil didapatkan base middle turret untuk geng Kapak Basreng. Iya. Mulai bergerak pelan-pelan ke arah bawah. Iya, sudah mulai bakal terlihat tentunya misdirection dari Lord Glorious Pathway. tersebut. Glorious Pathway-nya udah bakalan coba untuk meng-follow up sana teman-teman dari Lele. bahkan Ash-nya bakalan Oh my God. menjadi takedown untuk seorang Sky. Tapi lihat Ele-nya di bawah bakalan coba untuk memberikan lagi badan, dan Chiwin pun no man and blast hanya untuk turn out aja. Tapi 1 orang takedown yaitu Ele, dan sekarang Lord-nya udah berhasil di-clear, namun mereka udah fokus ke dalam base. GPX Basreng berhasil mendapatkan 2-0.